Salam semangat. Jumpa lagi dengan channel Mahdi. Kali ini kita akan bahas simulasi penalaran matematika SNPMB tahun 2023. Kita langsung saja soal nomor 1. Dalam suatu kelas terdapat 12 murid laki-laki dan 16 murid perempuan. Rata-rata nilai ulangan matematika di kelas tersebut adalah 80. Setelah melihat hasil tersebut, guru matematika memberikan kesempatan kepada 4 murid dengan nilai masing-masing 52, 56, 62, dan 66 untuk melakukan remedial. Diketahui bahwa nilai rata-rata peserta remedial naik 7 poin. Pertanyaan di sini, jika sebelum remedial rata-rata nilai ulangan murid laki-laki di kelas tersebut adalah 78, rata-rata nilai ulangan murid perempuan adalah, jadi ini bisa dengan langkah yang singkat sekali. Jadi ini adalah murid laki-laki 12 murid, lalu perempuan itu 16. Rata-rata untuk murid laki-laki sudah diketahui yaitu 78 ya. Yang di sini nih. Nah, ini adalah rata-rata nilai ulangan murid laki-laki. Oke. Nah, yang ditanya tuh yang di sini. Yaitu nilai rata-rata murid perempuan. Anggap saja X, ini yang ditanya. Gitu ya. Nah, sedangkan rata-rata gabungannya adalah 80. Ya, jadi di sini rata-rata nilai ulangan matematika di kelas tersebut 80. Itu artinya rata-rata gabungan dari siswa laki-laki dan perempuan. Ini cukup mudah. Kita selisihkan saja antara 78 dan 80 dengan X. Ya. Jadi selisihnya yang kita ambil ya. Jadi di sini 80 kurang 78 itu 2. Nah, kalau di sini itu adalah selisihnya X dikurang 80 ya. Jangan 80 kurang X. Karena kalau rata-rata gabungan yang satu lebih rendah pasti salah satunya lebih tinggi. Gitu ya. Nggak mungkin lebih rendah. Oke. Nah, jadi tinggal kita kalikan saja dengan jumlah siswa masing-masing. Jadi untuk yang 2 ini kita kalikan dengan siswa jumlahnya 12. Kemudian untuk yang X-80 kita kalikan dengan yang 16. Gitu ya. Jadi 2 dikali 12 itu akan sama dengan X dikurang 80 dikali 16. Gitu. Ini mudah, kita sederhanakan. 2 kali 12 kan 24 nih. Kita bagi 8 kan 3. 16 juga kita bagi 8 itu 2. Kemudian kita kalikan seperti biasa seperti ini. Jadi di sini 3 sama dengan 2X dikurang 160. Gitu ya. Jadi di sini 160 ditambah 3 sama dengan 2X. Berarti X-nya 163 dibagi 2. Maka nilai rata-rata siswa perempuan adalah 81,5. Mudah bukan? Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan soal nomor 2. Ini mesti data seperti soal nomor 1, hanya pertanyaan yang berbeda. Di sini diberikan pernyataan berikut. Pernyataan 1, rata-rata nilai kelas tanpa memperhitungkan keempat murid yang mengikuti remedial adalah 83,5. Pernyataan 2, sebelum remedial, rata-rata nilai ulangan murid yang mengikuti remedial adalah 60. Pernyataan ketiga, setelah remedial, rata-rata nilai ulangan seluruh murid menjadi 81. Pernyataan keempat, jangkauan data nilai murid yang mengikuti remedial adalah 15. Jadi di sini yang pertama kita tuliskan tentunya jumlah siswa laki-laki sudah diketahui 12. Jumlah siswa perempuan itu 16, jumlah siswanya 28. Oke. Nah, kalau pernyataan 1 kita uji, kita cek gitu. Di sini kan tanpa memperhitungkan keempat murid
yang mengikuti remedial. Jadi yang keempat siswa yang mendapatkan nilai berikut ini tidak diikut sertakan. Berarti karena murid totalnya adalah 28, rata-ratanya adalah 80 kan di sini. 80 rata-ratanya, jadi 28 dikali nilai rata-ratanya, ya itu jumlah nilainya, dikurangi dengan nilai-nilai dari yang keempat siswa ya atau murid yang mengikuti remedial di sini. Gitu. Nah, dibagi dengan berarti di sini kan dikurangi 4 siswa jadi 28 dikurang 4. Gitu ya. Oke. Jadi di sini saya tuliskan saja dulu 28 dikali 80 dikurangi. Ini kalau kita tambahkan itu 236 per 24. Nah ini sederhanakan saja gini. Sama-sama kita bagi 4. Ini 6. Ini bagi 4, 7. Ini bagi 4, 59 ya. Oke. Jadi lebih mudah mengalihkan. 7 kali 80 itu adalah 560. Dikurangi 59 dibagi dengan 6. 560 dikurang 59 kan 501 dibagi 6. Jadi rata-rata nilai kelas tanpa memperhitungkan keempat murid yang mengikuti remedial adalah 83,5. Berarti pernyataan 1 benar. Oke. Sekarang pernyataan 2 di sini. Pernyataan 2, sebelum remedial nilai ya atau rata-rata nilai ulangan murid yang mengikuti remedial 60. Jadi sini kalimatnya rata-rata nilai ulangan murid yang mengikuti remedial 60. Berarti kita jumlahkan saja 52 ditambah 56 ditambah 62 ditambah 66 dibagi 4. Ini jumlahnya kan tadi sudah dihitung yaitu 236 ya. Dibagi 4. Ini hasilnya 59. Jadi pernyataan 2 salah. Nah kalau pernyataan 1 benar, 2 salah, itu kan pasti pernyataan 3 benar. Gitu ya. Tapi perlu kita cek ya. Oke, kita cek untuk pernyataan 3. Jadi ini tadi pernyataan 1 kita ceknya, ini pernyataan 2. Sekarang pernyataan 3. Bagaimana cara menghitung rata-rata nilai ulangan seluruh murid setelah remedial menjadi 81. Nah, karena di sini kalimatnya adalah bahwa nilai rata-rata peserta remedial naik 7 poin. Tadi kan rata-rata yang remedial 59 kan dari pernyataan 2 ya. Jadi 59 ditambah 7. 7 poin itu kenaikannya 66. Jadi untuk rata-rata nilai ya. Rata-rata nilai setelah remedial ya, setelah remedial ini. Oke. Jadi yang 24 orang ya dikalikan dengan yang tadi kan tidak memperhitungkan yang remedial kan 83,5 ya. Kita kalikan 83,5 ditambahkan dengan 4 orang yang sekarang rata-rata jadi 66 karena naik 7 poin. Dibaginya totalnya tetap 28. Gitu ya. Jadi sama dengan nah 24 kali 83,5 biar mudah ini kita sama-sama bagi 4 ya. Ini bagi 28 bagi 4 7, 24 bagi 4 6, ini juga bagi 4 1. Jadi 6 kali 83,5 itu 501 ditambah 66 dibagi 7. Ini 567 dibagi 7 hasilnya 81. Ya. Berarti pernyataan 3 memang benar.
Pernyataan 4. Ini udah pasti salah ya, karena pernyataan 1 benar, terus 2 salah, pasti 4 juga salah. Tapi kita cek dulu ya. Jangkauan data nilai murid yang mengikuti remedial. Berarti jangkauan itu kan nilai terbesar yang remedial itu 66, dikurangi yang terkecil 52, yang remedial saja kan, yang mengikuti remedial saja. Ini hasilnya 14 gitu ya. Jadi bukan 15, maka pernyataan 4 salah. Oke, jadi yang benar adalah pernyataan 1 dan 3. Gitu ya. Jadi jawabannya yang B. Kita lanjutkan soal nomor 3. Ini mesti data seperti soal nomor 1 dan 2, hanya pertanyaannya yang berbeda ya. Kita langsung pertanyaan aja yang di bawah di sini. Akan dipilih pengurus inti kelas yang terdiri dari 5 murid. Berilah tanda pada kolom yang sesuai. Di sini ada beberapa pernyataan, ada 3 ya, ada 3 pernyataan. Apakah pernyataan 3 ini ya, ada 3 pernyataan ini apakah benar atau salah? Jadi kita tulis dulu di sini. Dalam satu kelas kan terdapat 12 murid laki-laki. Jadi ada laki-laki 12 murid. Lalu 16 murid perempuan. Jadi yang perempuan ada 16 murid. Di sini akan dipilih 5 murid. Gitu ya. 5 murid di sini. Kalimatnya yang terdiri dari 5 murid untuk jadi pengurus inti kelas. Nah di sini pengurus inti kelas kan tidak dijelaskan menempati jabatan tertentu gitu, tidak dijelaskan. Berarti ini kita memilih 5 murid secara acak saja langsung. Ya, berarti kita menggunakan kombinasi di sini. Jadi untuk kombinasinya adalah ya R dari N yang tersedia gitu untuk rumus kombinasi. Di sini adalah N faktorial per N dikurang R faktorial kali lagi R faktorial. Itu adalah rumus untuk kombinasi. Jadi untuk pernyataan yang pertama, coba kita lihat di sini. Banyaknya cara memilih sehingga semua, nah ada kalimat semua pengurus inti merupakan murid perempuan. Jadi dari 5 orang ini seluruhnya harus dari siswa perempuan, berarti 5 ya, kombinasi 5 dari siswa perempuan totalnya adalah 16. Gitu ya. Jadi di sini kita menggunakan rumus kombinasi. Nah, cuma biar lebih cepat seperti ini. Ini kan selisih dari 16 dan 5 itu 11 kan. Jadi untuk yang N-nya 16 itu kita menuliskannya 16 kali 15 kali 14 kali 13 kali 12 saja. Kenapa? Karena 11 faktorial nanti dicoret dengan 16 dikurang 5. Jadi nggak usah kita tulis lagi. Nah pernya berarti tinggal yang 5 faktorial. Jadi 5 kali 4 kali 3 kali 2. Seperti itu ya. Biar cepat saja ya. Nah ini kita coret-coret saja, gampang. 15 bagi 5 ini 3 gitu ya. Kemudian bisa kita coret 4 kali 3 kan 12, coret saja langsung dengan 12. Kemudian 14 bagi 2 itu 7. Jadi terlihat di sini 16 kali 3 itu 48 dikali 7 kali 13 kan 91. Ya. Ini kita kali susun ke bawah saja. Hasilnya adalah 4.368. Jadi untuk pernyataan yang pertama benar ya. Oke. Sekarang pernyataan kedua. Banyaknya cara memilih sehingga semua pengurus inti merupakan murid laki-laki. Berarti 5, murid laki-laki yang 12, berarti 5 dari 12. Ini caranya sama. Jadi 12 kali 11 kali 10
kali 9 kali 8 saja. Jadi 7 faktorialnya tuh pasti coret 12 dikurang 5 kan 7 faktorial. Jadi per langsungnya 5 faktorial. Gitu ya, biar menghemat waktunya seperti itu. Oke. Ini juga kita coret-coret saja. Ini 4 kali 3 kan 12, coret dengan sini. Ya. Lalu untuk 10 bagi 5 itu 2. Ya. Nah, di sini 11 kali 2 kali 9. Oh, ini 2 bisa coret lagi ya. Nih. Oke. Nah, 9 kali 8 kan 72. Kalau 72 dikali 11 itu 792. Jadi pernyataan yang kedua salah ya. Oke. Sekarang pernyataan yang ketiga. Banyaknya cara memilih sehingga terdapat tepat 2 murid laki-laki. Berarti 2 orang murid laki-laki dipilihnya dari 12 murid laki-laki. Nah, karena di sini yang dipilihnya 5, berarti masih ada 3 orang lagi ya. Yang tentunya dari murid perempuan, karena 2 murid laki-laki itu hanya 2 saja, tepat gitu ya. Jadi ini untuk 12C2, 12 kali 11 saja, karena 12 dikurang 2 kan selisihnya 10. Jadi 10-nya nggak usah kita tulis, pernya langsung 2 faktorial. 2 faktorial itu 2 ya. Oke. Kali 16C3 sama juga. 16 dikali 15 kali 14 saja. Kenapa? Karena selisih 16 dengan 3 kan 13. Jadi 13-nya nggak usah kita tulis. Langsung pernya 3 faktorial itu 3 kali 2. Gitu ya. Ini cukup mudah. Kita hitung saja 12 dibagi 2, 6. Kemudian di sini 15 bagi 3 itu 5. Dan yang 2 di sini kita bagi ke ya 16 bagi 2 ini 8. Gitu. Jadi 6 kali 11 itu 66 dikali ini kan 8 kali 5 40, 40 kali 14 itu adalah 560. Jadi kalau ini kita kalikan, susun ke bawah saja seperti biasa. Ini hasilnya adalah 36.960. Oke, jadi pernyataan ketiga benar. Benar ya, bukan salah ya, benar di sini. Oke. Kita lanjutkan soal nomor 4. Ini soalnya datanya masih seperti soal nomor 1 sampai 3 tadi ya. Oke. Di sini pertanyaannya, akan dipilih pengurus inti kelas yang terdiri dari 5 murid. Pertanyaannya, peluang kelas memiliki 1 atau 2 murid laki-laki sebagai anggota pengurus inti, gitu ya. Di sini kita tuliskan lagi 12 murid laki-laki dan murid perempuannya 16. Oke. Karena di sini akan dipilih 5 murid, ya. Berarti kita tulis ya. Akan dipilih 5 murid. Ini sebagai pengurus inti, ya, pengurus inti kelas. Oke. Pertanyaannya peluangnya, gitu. Yang memiliki 1 atau 2 murid laki-laki. Jadi untuk peluang di sini ya kita gunakan kombinasi, karena di sini secara acak memilih 5 murid, tetapi di sini syaratnya ada 1 atau 2 murid laki-laki. Jadi kita pilih 1 murid dulu laki-laki, berarti 1 dari 12 ya. Oke. Nah, ini 1 muridnya kan laki-laki, berarti yang 4 muridnya lagi tentunya siswa perempuan, gitu ya. Atau di sini ada tulisan atau. Jadi atau kita tambahkan 2 murid laki-laki, berarti 2 dari murid laki-laki 12, berarti yang 3 muridnya lagi, karena 5 murid kan, itu dari siswa perempuan. Ini adalah caranya, banyak caranya memilih
1 atau 2 murid laki-laki, per ruang sampelnya itu memilih 5 murid dari total muridnya. 12 tambah 16 adalah 28. Gitu ya. Oke. Mungkin saya ingatkan lagi untuk rumus kombinasi. Jadi kalau kombinasi R dari N yang tersedia itu adalah N faktorial per N dikurang R faktorial dikali lagi R faktorial. Seperti itu ya. Kemudian tentunya kalau untuk NC1 gitu ya, itu langsung N saja. Nah, jadi di sini untuk 12C1 atau 1 dari 12 itu berarti 12. Kemudian 16C4 ya. Ini kan selisih 16 dan 4 kan 12. Jadi kita tuliskannya 16 dikali 15 dikali 14 dikali 13 saja. Jadi 12 faktorialnya nggak perlu ditulis karena selisih 16 dengan 4 kan 12 faktorial per langsung di sini 4 faktorialnya yaitu 4 kali 3 kali 2 ditambah 12C2 berarti 12 dikali 11 saja. Karena selisih dari 12 dan 2 kan 10 ya. Jadi 10 faktorialnya nggak usah ditulis. Langsung 2 faktorial adalah 2. Ya, jadi lebih cepat seperti itu ya langkahnya. Kemudian 16C3 berarti 16 dikali 15 dikali 14 saja. Karena selisih dari 16 ketiga kan 13. Jadi 13 faktorialnya nggak usah ditulis. Pernya langsung 3 faktorial yaitu 3 kali 2 per gitu kan ya. Di sini 28C5 sama seperti langkah yang di atas, jadi 28 dikali 27 dikali 26 dikali 25 dikali 24 gitu ya. Karena selisih dari 28 dan 5 kan 23. Jadi 23 faktorialnya tidak usah ditulis. Per langsung 5 faktorialnya yaitu 5 kali 4 kali 3 kali 2. Gitu ya. Oke. Nah, ini kita memang kelihatannya kan bagaimana menghitungnya ya. Sebenarnya cukup mudah. Kita coret-coret saja. Ini 12 itu coret dengan 4 kali 3 kan? 12. Oke. Kemudian ini 12 juga bisa kita coret ini. Nah, itu kan 2 kali 3 kali 2 kan 12. Coret juga ya. Oke, sekarang yang bagian bawah. Ya. Untuk bagian bawah juga cukup mudah. Ini saya mencoretnya 24 dengan sini semua nih. 4 kali 3 kali 2 kan 24 ya. Oke. Kemudian 25 bagi dengan 5. Ini dapatnya 5. Nah, sekarang yang tersisa di sini kan tertulis, saya tulis saja biar tidak terlalu pusing melihat coretannya. 16 kali 15 kali 14 kali 13. Oh, di sini 2 juga masih ya. Bisa kita coret ini. Ya. Jadi 2 yang ini saya coret dengan 18 saja 8. Ya. Jadi bisa kita tuliskan di sini ya. Untuk angka yang belum dicoret berarti 8 kali 15 kali 14 kali 13 ditambah 11 kali 16 kali 15 kali 14 per bawahnya 28 kali 27 kali 26 kali 5 gitu. Oke. Kita mulai dari 5 di sini. 15 sama 15 kita bagi 5. Ini dapatnya 3, ini 3. Gitu ya. Kemudian kita bagi 2 di sini yaitu 26 bagi 2 13 ya. Jadi di sini kita bagi 2 juga. 16 bagi 2 8. Oke, ini yang kita bagi 2 4. Sudah. Kemudian 27. Ini bisa kita coret juga. Yaitu 27 dengan 3 di sini kan. Nah,
Berarti di sini 9. Sudah? Nah, sekarang tinggal kita bagi lagi, yaitu 28. 28 bisa kita bagi 14 kan, dapatnya 2. Yang coret dengan 14. Nah, gitu. Sudah? Ini sebenarnya bisa kita bagi lagi ya dengan 2 ya. Coba kita lihat di sini. 2 di sini. Ya. Saya coret bagi 2 garis saja biar memperlihatkan baginya kemana. Jadi saya bagi dengan 4 di sini, 2. Lalu sama bagi dengan 8 di sini. Berarti 4. Nah, terlihat dong di sini cukup mudah, yaitu 2 dikali 13 kan? 26. Ditambah di situ 11 dikali 4 ya 44. Per 9 dikali 13 itu 117. Ini jadinya 70 per 117. Nah, seperti itu ya. Jadi kita nggak perlu menggunakan kalkulator. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke? Semoga bermanfaat pembahasan simulasi penalaran matematika untuk persiapan SNBT tahun 2023. Sampai jumpa.